nggak ada mustasna nih. Ya sama kan? Kalau bisa dipelajari, ya yakin buyar tuh. Buyar karena yakin, buyar karena sisa gitu. Ya sudah tua itu istirahat, dengan istri, dengan anak, atau main HP. Dan lain. Nah kita contohkan ya. Contoh yang paling populer ya. Kita pakai itu kalimat yang kita buat kalimat negatif dulu. Maja'a, tidak ada yang datang. Maja'a illa, nggak ada mustasna minhunya gitu, nggak ada mustasna minhu yang dikecualikan dari yang banyak itu komunitas banyak. Maja'a illa zaid. Di sini kan ada istisna atau istisna, mustasna. Ini di Eropa bagaimana nih? Yang pertama diagnosa dulu. Kita diagnosa dulu yang pertama, sakit apa ini? Sakit wajib, boleh atau di Eropa sesuai keadaannya. Yang pertama lihat. Pertama kalimatnya positif, koret, nggak mungkin. Ini nggak mungkin dibaca nasab nih, ya. Baik teman-teman. Kedua kalimatnya negatif, kemungkinan, ya. Kemudian plus ada mustasna minhunya. Nggak ada, udah. Sepakat nomor 1 dan 2 nggak masuk dalam kriteria, ya. Maka jangan diterima ya, tolak ya. Udah teman. Nah, ketiga kalimatnya negatif dan tidak disebutkan mustasna minhu. Nah, PR-nya nanti cari kedudukannya dia berperan sebagai apa si setelah ilahnya. Kita acak satu persatu. Kalimat negatif. Di sini ada fiil. Baik. Tiba-tiba ada kecuali, tidak ada yang datang nih, tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Baca Zaidin. Kalau itu baca Zaidun, kenapa? Ya, irobnya apa? Di irob sesuai keadaannya. Tapi kan setelah ilah dulu, setelah itu yang bagaimana yang nasab, yang ini yang nasab. Kenapa dimasukkan dalam pembahasan mustasna? Padahal dia beragam irobnya, dia banyak bentuk budaya dan dia bunglon sesuai dengan keadaannya dia berubah. Ya karena memang ada pembahasan utama dari istisna orang-orang Arab. Itu memang kalamnya positif dan ada yang dikecualikan. Menyebutkan berbagai macam hal-hal kemudian kecuali. Semuanya boleh halal kecuali nah, makan ya. Semua makanan, semua perkara-perkara dunia itu mubah, boleh dimakan, boleh diminum, boleh dinikmati kecuali yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak baik. Nah, misalkan halal batu, halal enggak batu? Halal. Tapi enggak batu, enggak baik dikonsumsi. Jadi dan yang lain-lain. Rokok bilangnya, rokok halal atau haram? Haram. Ya dulu dilihatin dulu rokoknya. Enggak ada katanya dia secara adatnya enggak. Ya halal aja kan maka haram ketika digunakan itu yang rokok gitu atau dikonsumsi. Ini baik, ini lihat. Ya, nah sekarang contoh yang selanjutnya. Dan ini yang dirok fa'ilun mafhum gitu. Meskipun sudah ilah, karena dia nggak masuk dalam pembahasan mustasna adalah poin pertama. Alamnya positif dan sebutkan mustasna itu dan masuk pembahasan kedua juga. Tapi boleh. Kalau antum nasabkan ya nggak masalah, dia diroknya misalkan aja sudah Zaidan. Misalkan bacanya Zaidan sudah juga mustasna. Langsung fathah dan isim. Irobnya sama, poin 2 dan 1. Tapi kalau bilangnya Zaidun, bilang aja pada maupun di doma dan isim mufrad. Nah, pasti ada mudahnya ganti isim muslim. Nah, kemudian ada juga yang lain, dua konsentrasi lagi. Pasti contoh yang lain. Saya akaltu. Saya enggak makan. Nah, biasanya kalau pertama saya enggak makan. Ya, kemudian muncul istilahnya ya kalau terpaksa ya
sate ya. Lahman daging sate aja ya. Nah, ma'akal illa jadi muka lagi ngomong sama tuh. Nah, coba lihat ma'akal tuh illa saya tidak makan. Maka didetek lagi ini ada ilah nih. Nah, ada ilah, maka lihat lagi pembahasannya. Kalamnya positif, nomor 1 enggak usah berani. Kalau negatif antara 2 dan 3. Kalau nomor 2 ada mustasna minhu. Mustasna minhu sebelum ilah. Jangan juga berlebihan kan? Jangan berlebihan dalam agama, dalam memakan juga jangan berlebihan. Ya, enggak ada. Jadi kita sepakatnya 3 ini cuma yang definisinya berarti harus datangkan dalil yang kuat. Yang nanti sesat tidak ada lagi. Kemudian ma'akal itu ilah sih. Maka kalau negatif tidak ada mustasna minhu, maka di-i'rab sesuai kedudukannya. Maka lihat kedudukannya. Jumlah ismnya jumlah fi'il ya. Kalau jumlah fi'il itu kan ada fi'il, fa'il, atau fi'il atau fi'il dan fa'ilnya saja itu tergantung jenis fi'ilnya arti atau la. Nah, sekarang coba lihat. Saya tidak makan kecuali tadi udah diharokatin lahman langsung. Ini apa? Mus karena contoh kemarin tidak gini. Malam ini contohnya ininya sate, dagingnya ini lahman bola nih. Jadi daging kambing sapi banget. Karena kalau sate sapi, lahman ini kambing maupun sapi lagi. Jadi cek ada fi'il, ada fa'il. Itu melazimkan kalau ada fi'il cari fa'ilnya dulu. Baru cek fi'ilnya kalau dia minta arti, kalau arti dia butuh objek. Kalau lazim itu. Nah ini yang lazim. Cuma ja'a illa zaid. Enggak usah cari maf'ul bihnya lagi, enggak usah. Enggak ada, enggak butuh. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Nah, sekarang ma'akal illa zaidan jawabnya adalah Abdul. Filenya mana? Domir. Mudah ya? Mudah sebenarnya. Mustasna. Nah, prakteknya nanti di kitab-kitab dulu digundul nantinya ada gundul. Ada ilahnya langsung buka 3 hukum tadi. 3 perundang-undangan yang disepakati dalam hukum. Kalau ini ya tentu kalau ini otomatis karena tidak ada kedudukan yang lain, nggak mungkin ini jadikan objek kan. Saya tidak makan kecuali ada objek, nggak bisa. Dia huruf masalahnya, dia nggak kena i'rab. Huruf tidak diubah makan lalahan i'rab. Dan kemudian yang terakhir ada catatan bawah dan siwa di buku. Ini selamanya menjadi huruf. Huruf itu apa? Dia itu akan bersandar kayak huruf jar gitu. Setelahnya itu pasti menurunkan. Nah, catatan buat goir ini bisa goiri, goiro, bisa goiru. Tergantung i'rab tempat. Khusus untuk goir, antum dalam Quran goiril maghdubi, ada juga goirota, ada goiru. Ya. Tergantung kedudukannya. Misalkan yang goiru ya, ja'a goiruka. Nah kira-kira goir sebagai apa sih? Nah, fa'il setelah fi'il fa'il. Setelah selainmu telah datang, selain antum udah pada datang semua. Ja'a goiruka. Orang pada datang pun belum. Selain antum udah datang belum? Udah datang. Ja'a goiruka. Ja'a selain kamu. Udah, teman. Ada juga goiri dalam surah Fatih. Surah Al-Ladina an'amta alaihim goiri. Jadi akan badal ke alaihim. Alaihimnya him itu kan ada huruf jarnya, angkat jar nanti ini jar asal, maka goiri tidak akan jadi badal
Padahal ke alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan. Jadi siapa atas mereka? Sahabat yang maksud, karena orang-orang Yahudi punya sahabat juga, sahabat itu masalahnya juga bukan orang yang diberkahi, bukan orang yang sesat. Siapa yang berikan nikmat atas mereka selain orang yang diberkahi dan yang sesat? Nah, dia apa? Dan teman, ada yang mulia belum dijawab. Nah, dia akan jadi menurut ini gimana dia jadi mungkin nggak mesti ini ya, gimana satu ya, misalkan Wahyu Muhammadin, misalkan ini nggak mesti, misalkan dia Muhammad misalkan Muhammadin, Ja'a Wahyu Muhammadin, tengok Muhammad datang itu bukan Muhammad, berarti bukan Muhammad, selain Muhammad itu telah datang. Dan dari jauh narap Muhammad datang, dan bukan Muhammad, ini bahasa Ja'a Wahyu Muhammad, selain Muhammad datang, bukan Muhammad yang datang, bukan Muhammad yang datang. Dan sekarang munada, ada yang bertanyakan, aman? Ya, benar kayaknya dalam kemudian setengah waktu. Sekarang munada juga, masya Allah. Munada adalah pengertiannya munada. Dalam bahasa Indonesia, munada itu diartikan yang dipanggil, munada yunadi. Munada panggilan, kemudian al-munadi yang memanggil, al-munada yang dipanggil. Yang dipanggil tentunya di sini yang berakal, biasanya yang berakal dipanggil, ya. Misalkan manusia panggil jin, ya. Secara makna dalam bahasa makhluk ya, itu kita bilangnya yang berakal, munada atau bahasa kita yang dipanggil. Baik, arti dari munada yang dipanggil, yang dengan kata nada yunadi memanggil. Pengertiannya adalah pengertian pada isim nasab yang terletak setelah alat panggil, atau yang terletak, kalau dibuka yang jatuh, yang terletak setelah alat panggilan. Dia pilih bahasa Arab, alat panggil atau huruf panggil kalau bahasanya, alat panggilan atau huruf yang digunakan oleh orang Arab manggil. Kalau kita kata atau kalimat seperti misalkan dalam bahasa Indonesia ada nggak huruf-huruf itu? Wahai, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai. Apalagi bahasa selain ini, bahasa Jawanya apa? Woi. Itu munada namanya, huruf munada. Nah, itu alat panggilan atau huruf panggil atau kata yang digunakan untuk manggil. Orang Arab bilangnya alat panggilan, harfun nida namanya, alat panggil. Kemudian di sini berlaku ada dua hukum, ada hukumnya dua, tadinya ada tiga, sekarang ini ada. Contoh dulu, contoh ya, setelah masuk ke hukum. Dua contoh. Yang nasab ya. Ya Abdullah, ya Abda, ya Abdullah, ya Abdullah, Abda nasab. Ya Abdullah, karena nanti ada hukumnya, dia bisa nasab, dia bisa rofah, dia bisa rofah. Dan itu contoh sumbernya dulu. Ya Abdullah, ya Abdul Rahman, ya Abdul Latif, ya Abdul Qadir Jailani. Ketiga, huruf-huruf munada dalam bahasa Arab, dan disitu populer adalah huruf
pengen manggil orang kalau orang Muhammad apa? Tapi orang dipakai Muhammad, ta'ala Muhammad, ya Muhammad. Ini aja dulu dipakai ya. Ada juga udah aja. Tapi populernya ya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Ya, dan populer kan? Ya ma'syarul jinni wal ins. Istata'tum akan duduk kalian sama menembuskan dan ya artinya apa ya wahai itu kayak ini wahai, pokoknya dia manggil apapun bahasa kultur budaya apa dipakai cara manggil sopan maupun enggak ya intonasinya tinggi maupun rendah enggak kedengaran pokoknya wahai manggil gitu ya. Dan hurufnya ini dan ketiga i'rabnya baru kita masuk huruf 4 adalah cara i'rabnya sama abda i'rab kita bahas kemudian kita bahas i'rab abda itu adalah kita ambil abda ya. Ini namanya harfun nida huruf panggil ini namanya munadahnya ini namanya munadah. Apa simbolnya dal ya? Simbolnya apa? Dal ya. Jadi ada simbolnya adalah rumusnya mudah. Nanti kalau kita masuk dalam bab i'rab kalimat nanti tentukan satu-satu. Ini dal, ini mustasna, ini mubtada, ini khobar, kode-kode SPOK. Tapi dia banyak bukan SPOK lagi macam fa, ML ya, kemudian banyak sekali asing. Dan teman istilah baru harfun nida ini munadah atau da hurufnya abda mansubun i'rab yang ini ya katanya mansubun bil fathati dan nahu dan nahu ya mudah semuanya i'rab aja. Nah, kalau sudah ini sebabnya kenapa patah? Ini yang dibahas ini. Kapan dibaca? Nah, karena nanti dia mudah. Kalau dia mudah dua kata, kalau kita bapaknya Pak RT gitu. Pak itu kan maksud kalau di Arab itu. Ya Abah RT, Abah Mas'ud gitu. Bapak yang penanggung jawab gitu. Pak RT masih bilangnya apa? Ya Abah Mas'ud misalkan. Bapak penanggung jawab gitu. Ya enggak boleh bilang ya Abu Mas'ud enggak. Ini alasannya nanti ketika yang kelima nanti hukumnya kapan dibaca A, kapan dibaca U. Karena memang faktanya orang Arab dalam Al-Quran ya hadis Nabi, misalkan hadis Jibril, ya Muhammadu, ya ja'a rajulun ila Nabi, ya Muhammadu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Atau kalau antum tidak ini enggak koneksi itu ya Rasul, Rasulullah. Karena memang dia namanya mudof. Kalau dia munada mudof, dia akan kalau dia munada mufrad satu kata, misalkan ya Muhammadu, ya Zaidu. Kemudian dia Fatimah tuh nggak boleh ditanwin, wajib dia mabni dhamma dia mabni dhamma. Nah, apa itu? Yang kelima hukum berlaku hukum munada. Ada beberapa kan hukum di sini. Keadaan kayak mustasna itu, ketika mustasna terbagi tiga dia dua aja ya. Baik, kondisi yang pertama nasab. Kapan dia dibaca nasab? Nadanya dibaca nasab. Ada beberapa keadaan, dua ketiga.
pertama jika munada mudhof namanya. Munada mudhof. Munada mudhof itu baru kita contohnya di atas munada mudhof. Jadi ketika dua kata. Ya umma berarti kalau ibunya siapa ini? Ibunya Zaid. Ya umma Zaidin kalau manggil. Ya. Dan terkadang dipanggil umma Zaid. Abdullah. Ya. Dan ini wajib ketika munadanya mudhof. Munada mudhof namanya. Udah, teman-teman? Kemudian namanya syabihun bil mudhof. Namun ini abaikan ini, antum butuh tambah selanjutnya. Munada syabih artinya mirip kayak mudhof juga, padahal bukan mudhof. Kan bingung kan? Syabih bil mudhof. Mudhof tapi bukan. Syabih bil mudhof. Dia mirip dengan di atas ini yang pertama. Contohnya ya tolian yang barang wahai pendaki gunung. Dia ada dua kata di situ. Kan ini mudhof itu kan dua kata tuh. Abda dengan Allah, Abdullah, Abdul Latif, Umma Zaid. Ya, nanti Ummal Mukminin. Ya. Syabih bil mudhof sekali lagi mirip kan ini mirip dengan mudhof. Kenapa? Karena seolah-olah kayak ya tolian kalau di buku perjalanan. Wahai pendaki gunung. Wahai, ini kayak mudhof, dia kayak mudhof. Tapi enggak. Dibandingkan dengan Abdullah, nah ini bukan asal. Kemudian yang ketiga. Apa ketiga? Nakira ghair maksudnya. Umum manggil orang. Antum apa tuh kejepit jatuh tegot gitu. Itu kan tidak lihat orang. Ghair maksudnya itu tidak maksud kepada orang-orang. Lagi masih umum tuh. Entah dia kakek-kakek, pokoknya tolong. Antum kan nggak maunya kakek-kakek, orang yang ngejip, yang lemah, pokoknya tolong. Makanya kalau dalam bahasa Arab kan ya rojulan, angkitni, selamatkan aku. Ya, nanti bilangnya rojulan, langsung juga. Itu ya itu kelihatannya dua tapi terbagi banyak jadi 5. Ya. Kalau mustasa kan 3. Kalau ini 2 terbagi 2. Ada nasab, ada yang dhamma. Nasab yang 3. Terus abaikan yang mana yang sering dipakai menurut ini? Jangan. Ya rojulan, angkitni, ya mro'atan, wahai wanita. Bu, mak, itu mama, ibu. Mbak, kalau bahasa Indonesia, mbak. Ya mro'atan, ya mbak, badannya. Mbak, dompetnya jatuh. Dung, anak kecil. Ya rojulan. Ya tiflan. Kita tinggal gantiannya di sini. Dan hukum nasab, kondisi nasabnya kalau menada mudhof yaitu ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dia sering pakai musul ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah berarti salah gitu. Apapun alasan bahasa Indonesia salah pokoknya. Nah, sekarang kedua yang rofa ya. Yang dibaca yang 1, 2, 3 ini abaikan aja. Kalau ini antum harus butuh tambah selanjutnya. Misalkan belajar sorok itu jadikan disimpan dulu. Ya akilan riba, wahai pemakan riba. Ya syariban khamra, wahai peminum khamar. Ya qatilan yahudiyan, wahai pembunuh Yahudi. Ini harus tahu isim fa'il dan jadi ini dia objeknya. Di mana ya? Kapan kata? Ini harus nyambung aja. Yang penting nyambung yang pertama wajib itu. Yang kedua ada keadaan. Yang pertama ada namanya munada mufrad atau alam. Alam itu nama orang atau manggil orang dalam bahasa Arab nggak boleh panggil. Ya satu ya yang tunggal ya mufrad. Munada yang munada mufrad
Dia mufrad tunggal katanya. Nah, namun di sini ada captionnya nama orang ya. Alam. Ilmu ini alam, alam. Misalkan Muhammad, Zaidu, ya Fatimatu, ya Aisyatu, ya Hindu, Hindun, ya Hindu, Bukan Hindun. ya Tolhatu. Nah, pokoknya tanwinnya semua doma, doma. Katanya mabni, tanda rofaknya mabni, ada tanwin. Bas. Contohnya ya Zaidu, ya Zaidu, ya Tolhatu, ya Umaru, ya Utsmanu, ya misalkan Sukiminun, ya Sukiminun, misalkan Sukiminun. ya Sukimin, ya Sukiminun. Nah, kalau mau dimunculin harokatnya, ya Hindu, bukan Hindun ya, bahasanya Hindun, Hindu, Hindu. Nah, kemudian yang terakhir munada selesai adalah munada nakiro maksuda. Kalau tadi nakiro ghairu maksuda, ini namanya nakiro ghairu maksuda. Berarti manggil orang tidak memaksudkan siapapun. Laki siapapun kita nggak kenal, dia orang tua kah, orang Nasrani, apapun dia. Pokoknya kita minta tolong. Nah, ini lagi ghairu maksuda. Minta tolong di kampung orang, tak jatuh korbannya atau kecelakaan atau segala macam. Tolong ada begal. Nah, ini yang bahasa Arabnya nakiro ghairu maksuda. Itu kan nggak tahu kita punya di begal di mana. Ya. Nah, itu ghairu maksuda. Nah, sekarang munada nakiro maksuda, itu aja bedanya doang istilah. Kalau ini kedua nakiro maksuda. Ya rojulu. Ayam juru kita kenal, tapi kita rada-rada lupa namanya. Rojul. Tahu rojul? Ya rojul. Ini sering dipakai dulu di pondok ustadz yang ada. Ali rojul. Ikhwan, Ikhwan. Dia sudah jelas yang dipanggil. Tapi nggak tahu namanya. Misalnya ada santri, tolik, anta tolik. Siswa itu Tilmid. Syekh, ya Syekh, kan Syekh semua. Nah, habis itu maksuda yang sering dipanggil Syekh. Nah, ya rojulu, misalkan itu. Kemudian ya qadirun, anfiku, wahai orang-orang yang mampu bersedekah. Ya rojulu, ya imro'atu, atau antum panggil siapa? Atau perempuan misalnya. Ya imro'ah. Ikhwan. Ini nakiro maksuda. Gambarannya tadi hampir ini dia memanggil seseorang memang nggak dikenal sama sekali. Kalau ini yang sering dipanggil ya rojul. Nah, mungkin ada dalam bahasa Indonesia kamu menunjukkan sampai ke sana. Ada yang bertanyakan? Selesai materi? Alhamdulillah. Oh gitu. Sisa 2 lagi. 2 apa 1? 1 lagi tapi Tawabi sama aku udah tahu. Badai atau Tamis. Dalam surah Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nanti kita pernah. Allah a'lam bishawab.